Lantas seperti apa kondisi terkini dari warga terdampak gempa di Majene, Sulawesi Barat yang berada di posko pengungsian? Sudah bergabung bersama kami, ada Rasman Abdurrahman. Bisa Anda gambarkan Rasman bagaimana saat ini kondisi tenda darurat tempat pengungsian di sana? Ya, Andro, Sira, dan pemirsa TV1 dapat kami kabarkan saat ini saya berada di Power Center Majene yang menjadi salah satu titik lokasi pengungsian ribuan warga yang berasal dari Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejak 2 hari terakhir, lokasi pengungsian ini terus didatangi masyarakat, terutama yang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene. Hal ini mereka terpaksa lakukan lantaran apalagi tadi pagi terjadi gempa bermagnitudo 5,0 yang cukup terasa getarannya, dan ada juga himbauan dari BMKG agar untuk sementara menghindari tinggal di bangunan dalam rumah dan mengungsi ke tempat-tempat yang tinggi. Pasalnya gempa yang terjadi dapat berpotensi tsunami. Di lokasi pengungsian di Power Center Majene ini sendiri dapat kami kabarkan bahwa ribuan pengungsi di sini sangat kekurangan logistik seperti bahan makanan, air bersih, dan susu bayi dan popok bayi. Hampir selama 2 hari ini mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Adapun bantuan bahan makanan dan selimut datang dari swadaya masyarakat setempat. Demikian, Andro. Ya, Rasman, lalu bagaimana dengan makanan yang saat ini mereka konsumsi? Artinya, akankah cukup? Pantauan kami rata-rata para pengungsi di sini hanya mengkonsumsi mie instan. Beberapa di antaranya mengkonsumsi nasi, itu pun sisa dari rumah mereka. Hal ini disebabkan karena sejumlah toko-toko swalayan di wilayah Majene juga beberapa yang tutup dan sudah kehabisan stok lantaran adanya aksi borong para relawan dan kemudian dibawa ke wilayah Malunda yang menjadi titik pusat posko pengungsian. Di sana ada sekitar 300 rumah warga yang rusak dan seluruh penghuninya mengungsi ke wilayah ke dataran tinggi untuk menghindari gempa susulan yang berpotensi tsunami. Demikian. Rasman, kami lihat bahwa sarana dan prasarananya sangat terbatas. Anda bisa gambarkan mungkin dalam satu tenda itu muat untuk berapa orang pengungsi, Rasman? Ya, salah satu kendala di titik pengungsian ini juga kurangnya tenda. Dari pantauan kami, dalam satu tenda dengan ukuran 4x5 bisa dihuni sampai 20 orang. Nah, hasilnya mereka akhirnya tidur dengan berdesak-desakan dan tidak lagi mempedulikan adanya pandemi corona yang sebenarnya saat ini terjadi. Mereka lebih takut dengan gempa berkekuatan yang lebih besar dan berpotensi tsunami, sehingga mereka mengungsi ke halaman Power Center Majene yang berada di ketinggian. Demikian, Andro. Iya, Rasman, apakah ada informasi mengapa saat ini bantuan belum juga tiba? Apakah ada kendala-kendala? Bantuan logistik sendiri dari pemerintah kabupaten memang ada, cuman banyaknya titik-titik lokasi pengungsian yang jumlahnya sampai 25 titik membuat distribusi logistik itu sedikit terkendala, dan tim Badan Penanggulangan Bencana lebih fokus menyalurkan bantuan ke posko induk yang ada di Kecamatan Malunda, yang memang betul-betul warga yang mengungsi adalah warga korban gempa yang rumahnya sudah rusak dan tidak dapat dihuni. Nah, yang mengungsi di area Power Center Majene sendiri adalah bukan korban gempa, tapi mereka hanya khawatir adanya gempa susulan sehingga mereka memilih mengungsi ke tempat ini untuk sementara. Demikian. Rasman, rata-rata usia berapa yang tinggal di tenda pengungsian ini? Di tenda pengungsian sendiri hampir semua usia ada. Bahkan ada kami dapatkan anak-anak bayi yang masih berumur 4 hari dan baru berumur 1 minggu terpaksa tinggal di tenda pengungsian dengan alat tikar seadanya lantaran ibunya dan keluarganya tidak berani kembali ke rumahnya yang berada hanya sekitar beberapa meter dari bibir pantai. Kalau untuk saat ini data korban gempa yang mengungsi ada berapa banyak?
Kami tadi sempat berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Rangas. Untuk wilayah Kelurahan Rangas sendiri penduduknya berjumlah sekitar 7.000-an dan 90%-nya itu memilih mengungsi. Karena pemukiman mereka memang berada hanya sekitar 5 meter dari bibir pantai dan jika gempa berkekuatan besar terjadi dan berpotensi memicu tsunami, pemukiman mereka dipastikan akan tersapu sehingga mereka memilih mengungsi di sini sampai betul-betul keadaan kembali normal. Demikian. Rasman Abdurrahman melaporkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat.